Juli, Saya, Pak. Lia, Saya, Pak. Nina, Saya, Pak. Dasita, Saya, Pak. Marsanda, Mica, Saya, Pak. Ujang, Rido, Saya, Pak. Rabuan, kemudian Tante Maharani. Saya, Pak. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi iman kepada hari akhir. Sebelum itu, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Masih Ya, silakan lihat materi apa? menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ya, menghidupkan nurani dengan berpikir Kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya, Pak. Ya, Nina silakan. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang selanjutnya, hari ini apakah sudah siap dalam menerima pembelajaran? Siap. Ya, coba kita cek dulu, berdiri dulu. Ya, bajunya sudah dirapikan semua? Ya, silakan masukkan ke dalam bajunya, Rabuan. Ya, rapikan ya. Oke, sekarang biar lebih fokus dalam menerima pembelajaran, mari kita bersama-sama memainkan tepuk semangat. Masih ingat? Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Ya, hari ini materi kita tentang iman kepada hari akhir. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama berkaitan dengan pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda dapatnya hari akhir. Yang keempat, periode hari. Ya, yang kelima, hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, adapun alur pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti Bapak akan membagi dalam beberapa kelompok. Nanti silakan membuat sebuah mind map berkaitan dengan materi iman kepada hari akhir. Kemudian silakan kalian untuk mempresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah melihat tayangan video dan mendengar penjelasan guru, peserta didik mampu meyakini terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Yang kedua, setelah melihat tayangan video dan mendengar penjelasan guru, peserta
Ini menurut bahasa, iman kepada hari akhir adalah hari pembalasan atau disebut dengan hari kebangkitan atau juga disebut dengan hari pertanggungjawaban. Kemudian menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, kemudian termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan makhluk Allah SWT di muka bumi. Nah, macam-macam hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau disebut dengan kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Yang besar. Ya, kiamat besar. Oke, selanjutnya periode hari akhir. Yang pertama ada yaumul Ba'ats. yang kedua Yaumul Has. yang ketiga yang keempat dan seterusnya. Apa lagi? Ya, ada yaumul fasal. Kemudian yang terakhir ada yaumul jaza. Nah, kemudian untuk perbuatan kita di dunia, kalau yang perbuatannya baik selama hidupnya, maka balasannya adalah surga. Sedangkan orang yang berbuat jahat selama hidup di dunia, balasannya neraka. Oke. Selanjutnya ada fungsi iman kepada hari akhir. Apa saja fungsi iman kepada hari akhir? Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, yang kedua, Ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. yang ketiga, Senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu memohon ampunan. ya yang keempat, Memberi motivasi untuk beramal. yang kelima. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Oke, baik. Ini ya. Ini kita bahas materi tentang iman kepada hari. Nanti silakan kalian membuat sebuah mind map ya tentang materi iman kepada hari akhir dengan sekreatif mungkin. Dikerjasamakan bersama kelompok yang sudah ada di kelompoknya masing. Ya, ini sudah duduk sesuai kelompok? Sudah ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maka sebaik mungkin silakan dicari materinya. Oke, baik ya, waktunya habis. Silakan presentasikan hasil mind map kalian. Yang pertama, silakan maju dari kelompok 1. Silakan perwakilan orang satu orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mind map yang berjudul hari akhir. 1. Pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir menurut bahasa adalah hari pembalasan. Menurut istilah, hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua, macam-macam hari akhir atau kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra, kiamat kecil, dan kiamat kubra, yaitu kiamat besar. Yang ketiga, tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang pertama, tanda kecil. Sungai Eurat mengering. Kedua, banyak terjadinya fitnah. 3, perzinahan menjadi hal biasa.
Yang kedua, tanda-tanda besar. Pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, datangnya Al-Mahdi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, periode hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Has, Yaumul Hisab, Asyirah, Yaumul Fasah, Yaumul Jaza. Yang kelima, fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada dan sholawat memohon ampun kepada Allah. Sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap di tempat. Silakan dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Ya, Nina, silakan. Apa saja contoh dari kiamat kecil? Kiamat kecil itu biasanya terjadi di daerah lokal, misalnya di Kalimantan sendiri, itu misalnya kayak banjir, kematian, tanah longsor, tsunami, itu termasuk kiamat kecil. Dia tuh hanya ada di daerah-daerah kita, tidak semuanya. Oke, terima kasih. Ya, tadi pertanyaan dari Nina berkaitan dengan contoh-contoh dari kiamat sugra. Ya, kiamat sugra atau disebut dengan kiamat kecil. Apa saja tadi contohnya? Ya, dia terjadi secara lokal saja, hanya di tempat-tempat tertentu dan terjadi kepada orang-orang tertentu. Contohnya tadi apa? Kematian, banjir, tsunami, tanah longsor dan lain sebagainya. Baik, tadi sudah tampil kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Semuanya hasilnya bagus-bagus semua ya. Tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya mari kita menyimpulkan atau kita membuat rangkuman berkaitan materi tentang iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa membuat kesimpulan pelajaran hari ini? Ya Pak. Ya, Ridho, silakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hari akhir atau hari kiamat adalah hari binasanya atau hancurnya seluruh alam semesta. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dalam sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju alam akhirat yang akan kekal selamanya tanpa ada batas waktunya. Beriman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai akan datangnya hari akhir tersebut. Beriman pada hari akhir mempunyai beberapa manfaat, antara lain selalu bertindak hati-hati dan penuh pertimbangan, selalu berada dalam kebenaran, dan memanfaatkan waktu hidup untuk berlomba mencari kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Terima kasih dan saya. Baik, selanjutnya apakah sudah paham semua atau ada pertanyaan berkaitan materi kita hari ini? Ya, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Kenapa ada hari akhir? Kenapa ada hari akhir?
yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir, tetapi ditulis dalam bentuk tulisan kaligrafi. Untuk modelnya silakan bebas ya. Kreativitasnya silakan dituangkan di dalam tulisan kaligrafi. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang iman kepada Allah dan Qadar. Nah, nanti silakan anak-anak sekalian semuanya dibaca dulu di rumah supaya nanti pas pembahasan materinya itu lebih